Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gendis Ryan Arda, NIM 0503201044 dari kelompok 6. Saya Nanda Kurniawan, NIM 0503201013 dari kelompok 6. Saya Regi Anika, NIM 0503201030 dari kelompok 6. Saya Upi Nur Hasanah, NIM 0503201002 dari kelompok 6. Akan mereview jurnal akuntansi internasional yang berjudul Harmonisasi versus Standarisasi. Nama jurnal, Jurnal Akuntansi Internasional. Volume dan halaman, volume 1, nomor 2, November 1999, halaman 144 sampai 161. Adapun nama penulis pada jurnal Harmonisasi versus Standarisasi yang kami review adalah bernama Arja Sudjarto. Judul jurnal Harmonisasi versus Standarisasi. Tahun jurnal 1999. Tujuan penelitiannya ialah perlu adanya satu set standar akuntansi yang digunakan di seluruh dunia, baik untuk pelaporan keuangan dalam negeri maupun lintas negara. Tanpa menyebutkan bahwa metode yang dilakukan untuk mendapatkan satu set standar yang sama untuk seluruh dunia ini sebagai standarisasi. FASAB juga tidak menyatakan secara eksplisit bahwa usaha ini merupakan usaha harmonisasi. Metode penelitian, metode analisis. Jenis penelitian yang digunakan pada metode ini penelitian deskriptif, di mana memberikan gambaran mengenai fenomena yang sesungguhnya terjadi dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dan pembahasan. Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa salah satu usaha dari harmonisasi yaitu memberikan perbedaan-perbedaan standar akuntansi dari berbagai negara menjadi semakin kecil. Konsep yang ternyata lebih populer dibandingkan dengan standarisasi yang menjembatani dari berbagai macam standar akuntansi di berbagai negara adalah konsep harmonisasi. Harmonisasi standar akuntansi diartikan sebagai meminimumkan adanya perbedaan standar akuntansi dari berbagai negara. Lembaga-lembaga yang aktif dalam usaha harmonisasi standar akuntansi ini antara lain adalah IASC, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UEDC. Standar akuntansi yang memiliki kualitas tinggi adalah suatu standar akuntansi yang tidak biasa dan menghasilkan suatu informasi yang relevan dan dapat dipercaya yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh para investor, kreditur, dan pihak-pihak yang mengambil keputusan serupa. FASB memandang bahwa suatu standar akuntansi internasional harus memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, memiliki kualitas tinggi dengan menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditur, dan pembuat keputusan lainnya dalam mengambil keputusan serupa mengenai alokasi sumber daya dalam perekonomian. Kemudian yang kedua, membuat berbagai standar akuntansi di berbagai negara menjadi konvergen atau semirip mungkin. Alternatif yang dapat dipakai di masa depan adalah 1. IASC bisa ditetapkan eksis dengan penambahan struktur seperti yang disarankan PASB. 2. Dibentuk suatu organisasi baru dengan struktur seperti yang disarankan PASB yang tetap meneruskan hal-hal yang sudah dilakukan oleh IASC. 3. Memodifikasikan PASB agar bisa lebih diterima secara luas di seluruh dunia. Alternatif ketika ini didasari oleh keyakinan bahwa PASB memikirkan peran sebagai di global leader in constant standard setting. Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan kondisi hukum, sosial, dan ekonomi pada suatu negara tertentu. Hal tersebut menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu negara berbeda dengan negara lain. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar negara serta munculnya perusahaan multinasional mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia. Pembentukan IASC merupakan salah satu usaha harmonisasi standar akuntansi, yaitu untuk membuat perbedaan-perbedaan antar standar akuntansi di berbagai negara menjadi semakin kecil. Harmonisasi ini tidak harus menghilangkan standar akuntansi yang berlaku di setiap negara dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa standar akuntansi internasional yang disusun oleh IASC diadopsi menjadi standar akuntansi nasional suatu negara. Kami mempunyai pandangan bahwa tetap harus ada satu standar akuntansi internasional yang berlaku di seluruh dunia. Untuk itu perlu dibentuk organisasi penentu standar akuntansi internasional dengan struktur dalam proses tertentu. Menurut PASB, IASC bisa dimodifikasi menjadi organisasi ini untuk membentuk organisasi baru. Pendapat
berpendapat mengenai jurnal. Jurnal ini menarik dan pembahasannya bermanfaat. Maka dengan memahaminya, kita dapat menambah wawasan akuntansi internasional. Kelebihannya, satu, memaparkan secara jelas mulai dari abstrak, pendahuluan, dan pembahasan dari permasalahan harmonisasi dan standarisasi. Dua, penulisan jurnal ini teratur dengan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Tiga, kata yang digunakan dalam jurnal ini bersifat baku sesuai dengan EYD Kamus Bahasa Indonesia. Empat, menyertakan daftar. Kekurangan, satu, tidak disertai deskripsi secara lengkap yang disertai dengan gambar. Dua, penelitian belum mencantumkan saran.